Silakan duduk, saudaraku. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita bersama-sama berbakti, ya, memuji, membesarkan nama Tuhan. Memang Tuhanlah yang layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Sebelumnya saya juga merasa bersuka cita pagi ini kalau kita boleh kehadiran Bu Esther, ya, dan juga saudara Kevin, ya, senang sekali, dan juga Bapak Asep, ya. Kalau nggak salah udah hampir lebih dari 10 tahun ya Pak Asep, ya? Iya. Wah, puji Tuhan, Tuhan kirim pagi ini, baik juga tadi yang pimpin pujian sudah bertahun-tahun, sekarang mau lagi melayani, Tuhan memberkati kita pagi ini, ya. Saudara Bu, saya menyambung firman Tuhan setelah minggu yang lalu. Tuhan Yesus berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaanku, ya, yang engkau berikan kepadaku. Nah, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini, ya, pekerjaan yang memuliakan Allah. Kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu yaitu untuk memuliakan Bapa, ya. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Minggu yang lalu, apa artinya ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Itu menandakan bahwa sudah selesai pekerjaan Tuhan di dalam penyelamatan, ya. Sebagai kemanusiaan, sebagai manusia, Tuhan sudah selesai, ya. Nah, ada apa dengan kenaikan Kristus ke surga? Pagi ini saya beri judul kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kok kenapa judulnya bukan yang lain? Nanti kita akan masuk ke situ, ya, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, ada apa? Kalau ditambahkan kenaikan Yesus Kristus ke surga, ditambahkan judulnya apa artinya? Jadi kita mau belajar pagi ini ada apa? Apa artinya di dalam kenaikan Yesus Kristus ke surga, ya. Dan kalau sudah ubah lagi judul ini, bukan apa artinya, tapi setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, apa yang terjadi buat saudara dan saya, ya. Ada apa dengan kenaikan Kristus ke surga, ya? Saat Yesus naik ke surga, ya, saudaraku, dia masih bentuk manusia seutuhnya, seperti saudara dan saya, seperti kita. Nah, sekarang pun dia masih bertubuh manusia, sebagai kemanusiaan, tetapi tubuh yang sudah dipermuliakan. Injil Matius, Markus, Lukas tidak menuliskan, tapi dari Injil Yohanes menuliskan. Ketika itu Tuhan berkata, jangan pegang, jangan jamah aku, sebab aku belum dipermuliakan. Nah, setelah Yesus dipermuliakan, ia mengenakan tubuh yang dipermuliakan, tubuh yang mulia, bukan yang fana lagi. Nah, sebab itu kita harus perhatikan pagi ini, ketika Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga, ini menunjukkan kuasanya yang besar. Kuasa yang besar yang mengalahkan alam. Manusia biasanya tidak bisa melawan alam. Kodrat alam tidak bisa. Ya, semua tunduk pada kodrat alam, ya. Ada lahir, ada mati. Ya. Nah, kuasanya Yesus yang besar ini mengalahkan alam, mengalahkan gratifikasi. Jadi kalau di dunia ini tidak mungkin sesuatu yang naik, terus naik, enggak. Dia naik, pasti dia turun. Tetapi disinilah kita mau pelajari pagi ini, kuasanya yang besar, yang mengalahkan alam. Kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28, ayat 18. Kuasa Yesus yang besar. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus punya kuasa yang besar ini? Ya, Injil Matius pasal 28, nanti kita baca bersama-sama ayat yang 18.
Kalau sudah dapat, saya ingin mengajak saudara untuk membacanya bersama-sama. Ya, kita mau berdiri pagi ini. Sudah dapat ya? Injil Matius pasal 28 ayat 18 sudah? Kita akan baca bersama-sama Injil Matius pasal 28 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amin. Matius 28 ayat 18. Terima kasih. Silakan saudaraku. Ayat 18 ini menuliskan bahwa segala kuasa yang dimana Yesus berkata demikian kepada mereka, "Kepadaku," kepada Tuhan Yesus sudah apa? Diberikan segala kuasa. Kuasa apa? Kuasa di surga dan di bumi. Jadi dialah yang punya kuasa di surga dan di bumi. Bahwa segala kuasa ya telah atau sudah diberikan kepadaku, sudah diberikan kepada Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi saudaraku, kalau dalam Injil Matius, Markus, Lukas ya itu tidak dicantumkan ya bahwa ada perkataan ya jangan jamah aku, jangan pegang aku, sebab aku belum dipermuliakan. Aku akan datang kepada Bapa untuk apa? Dipermuliakan. Nah, setelah Yesus dipermuliakan, mengenakan tubuh yang mulia, ya, setelah dia mempunyai kuasa di surga maupun di bumi ini, itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa naik ke surga. Kalau dia tidak punya kuasa di surga, tidak mungkin dia bisa naik ke surga. Saudara bisa paham di sini? Kalau saya diterima bekerja di dalam satu perusahaan, katakanlah satu pabrik, ya, pabrik A, maka saya diberi kuasa untuk bisa masuk ke pabrik itu. Betul tidak? Kalau saya tidak diberikan kuasa untuk bisa masuk ke pabrik itu, saya nggak bisa masuk. Nah, Tuhan Yesus juga demikian. Ya, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Apa saja kuasanya? Kuasa di surga. Sebab itulah kalau dia naik, ayat ini tidak berkata, "Aku akan masuk ke Firdaus, aku akan masuk ke Taman Eden, tamannya yang manapun." Tidak. Dia naik ke surga. Itu ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia naik ke surga. Dan Kisah Para Rasul juga berkata demikian. Dia terangkat naik ke surga sebab dia punya kuasa. Nah, kalau saudara bisa membayangkan sedikit dalam Injil Yohanes, tetapi kepada siapa, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini saudara harus percaya, iman saudara harus sungguh-sungguh mengimani kalau saya ini adalah telah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau saudara nanti meninggalkan dunia ini, pasti saudara ke rumah Allah. Sebab apa? Sudah diberi kuasa. Nah, oleh sebab itulah Tuhan Yesus ya naik ke surga karena dia sudah punya kuasa di surga. Ya, naik masuk ke surga. Itu salah satu kuasa yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan bumi, Tuhan Yesus juga punya kuasa di bumi. Apa saja kuasa yang di bumi ini? Kalau kita nonton film Superman bisa terbang. Itu film. Tapi sesungguhnya ada tidak manusia yang bisa terbang, yang terangkat? Ada tidak? Tidak ada. Hanya Yesus yang bisa terangkat naik ke surga. Manusia yang manapun tidak mungkin, ya, sebab tidak punya kuasa di bumi, tidak punya kuasa mengalahkan alam ini. Ya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa terangkat. Ya. Nah, saudaraku, kita bisa membaca dalam Injil ada tertulis ya bahwa Yesus
tidak lagi membatasi dirinya. Saat Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan tidak membatasi lagi dirinya. Tuhan Yesus bisa menghilang. Artinya apa? Tidak lagi dilihat oleh mata, tetapi Tuhan bisa menampakkan diri yang tadinya tidak kelihatan. Kapan saja Tuhan bisa kelihatan. Tuhan Yesus menampakkan dirinya ketika pintu-pintu tertutup. Tidak mungkin ada yang bisa masuk. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah murid-murid. Itu ditulis dalam Lukas 24. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan Yesus datang tiba-tiba, yang tadinya nggak kelihatan, tidak mungkin bisa ada orang lagi yang masuk secara tubuh jasmani. Tetapi Tuhan telah mengenakan tubuh yang mulia, tubuh kemuliaan. Tiba-tiba Tuhan berdiri, ada di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, Injil Lukas 24 ayat 36. Nah, ini yang perlu saudara perhatikan. Kenapa Tuhan Yesus bisa tiba-tiba ada di segala tempat, tidak terbatas ruang dan waktu? Sebab dia punya kuasa. Sebab itulah Matius 28 ayat 18 ini, kepadaku, kepada Tuhan Yesus sudah diberikan segala kuasa. Segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi ini. Ya. Dan setelah Tuhan Yesus ada di tengah-tengah murid-murid, apa yang dia katakan? Saya juga ingin membacakan ini di dalam Lukas 24. Lukas 24. Boleh juga dibaca ayat yang tadi saya kutip sedikit, yaitu ayat 36. Lukas 24 ayat yang ke-36 dulu saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Dan sementara mereka bercakap-cakap, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tentang kematian Tuhan, tentang Tuhan Yesus dikubur, dan tentang kebangkitan Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kalau damai sejahtera itu ada di antara murid-murid, lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Dikatakan ayat 48. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi apa? Menyaksikan ketika Tuhan Yesus disalibkan, menyaksikan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan menyaksikan ketika Tuhan Yesus dikuburkan, dan juga menyaksikan ketika Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia bisa berjumpa, menampakkan dirinya kepada murid-murid, dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, damai sejahtera ini untuk apa? Salah satunya, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Saudaraku, apa yang dijanjikan Bapakku, inilah yang perlu saudara perhatikan. Ada apa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga? Tuhan berjanji, apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ini ada beberapa perkara yang akan dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Ya, kamu adalah saksi. Saksi apa tentang kehidupan Tuhan Yesus? Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Ya. Apa yang dijanjikan? Ya. Tetapi sebelum menerima janji itu, Tuhan berkata, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Jadi yang dijanjikan itu untuk memperlengkapi murid-murid Tuhan.
dan juga untuk memperlengkapi setiap orang yang percaya sampai saat ini. Setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia perlu diperlengkapi apa yang dijadikan Bapa. Ya, di sini dikatakan, ya, apa yang dijadikan Bapakku. Saudara-saudaraku, ini penting sekali bagi setiap kehidupan saudara dan saya di dalam kenaikan Yesus Kristus. Ini sebelumnya kenaikan Yesus Kristus, Tuhan sudah berjanji, ya. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan. Waktu itu ketika murid-murid mengikut Tuhan belum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Murid-murid hanya diperintah oleh Tuhan, murid-murid diutus oleh Tuhan Yesus. Murid-murid belum bisa berjalan, bergerak, melakukan segala sesuatu menurut pimpinan Roh Kudus. Sebab belum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Sebab itu nggak heran, ya, murid-murid hanya mendengar ketika diperintahkan, ya, mereka berjalan, ya, melakukan segala sesuatu. Nah, ada dua hal di sini yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, yang Tuhan kehendaki setelah Tuhan Yesus bangkit, saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus berarti mengalami secara pribadi dan menceritakan kepada orang lain. Sebelum saudara menceritakan kepada orang lain, kita harus mengalami hubungan atau secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Seseorang yang belum, ya, mengalami hubungan secara pribadi dengan Tuhan, dia tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Apa yang bisa diceritakan kalau dia sendiri belum pernah mengalami secara pribadi dengan Tuhan, baik jamahan Tuhan, baik juga mujizat yang dari Tuhan, baik berkat-berkat yang dari Tuhan. Apa yang dia bisa ceritakan, apa yang dia bisa saksikan kalau dia belum pernah mengalami hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, bagaimana yang harus disaksikan? Yaitu mengenai kehidupannya dulu. Hidup kita seringkali bermain-main dengan dosa. Sebelum kita mempunyai pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan lain-lainnya, hidup kita dulu bergaul, bermain-main dengan dosa. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengubah hidup kita setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Sebab Tuhan berkata memberikan kedamaian, kekuatan, dan pertobatan. Jadi yang Tuhan berikan, ya, di dalam Lukas 24 itu tadi ayat yang ke-24. Lukas 24 ayat yang ke-24. Ayat yang ke-36, bukan 24. Ayat yang ke-36 dari Lukas 24. Saya ulang kembali. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini hanyalah bagi orang-orang yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau bertemu dengan murid-murid pada waktu itu, walaupun ada yang menghalangi, yaitu ruangan yang tertutup. Tapi ketika itu Tuhan mau berjumpa dengan murid-murid dan dia berkata, ya, damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku, saudara-saudara dan saya, kalau kita belum mempunyai damai sejahtera, mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan, mengalami perubahan, kita tidak mungkin bisa menjadi saksi Tuhan. Tuhan yang terlebih dulu memberikan kedamaian, kekuatan, dan kesempatan buat kita untuk bertobat. Sehingga orang-orang di sekitar kita, ya, bisa melihat
perubahan hidup kita saat ikut Tuhan Yesus. Apa saja yang mereka lihat? Perkataan kita, kata-kata kita berubah, tidak sama seperti dulu sebelum mengikut Tuhan Yesus. Ya, sikap dan perbuatan kita berbeda. Itu yang harus menjadi saksi buat disaksikan kepada orang banyak. Tetapi kalau kita belum mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai Raja. Nah, oleh sebab itulah untuk semuanya itu kita harus menerima apa yang dijanjikan Bapakku. Kita semua sebagai orang Kristen, Pak, ayo ke gereja, ikut ke gereja, ya, bertobat, ya, mendengar firman Tuhan. Tetapi kalau belum diperlengkapi, kita hanya sebagai jemaat yang mendengar, yang mendengar, yang mendengar. Kita belum bisa untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya menjadi saksi. Sebab ini di sini jelas dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Aku akan mengirim kepadamu. Saudaraku, ini bagian ini adalah buat setiap orang yang percaya sampai zaman ini, sampai hari ini. Nah, pertanyaannya, apa yang dijanjikan Bapa kepada kita? Dalam Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14, itu berkata, rasul-rasul menanti-nantikan kekuasaan yang dijanjikan, kekuasaan dari tempat yang maha tinggi dijanjikan, dan rasul-rasul menanti-nantikan. Sebab itulah di sini dikatakan rasul-rasul menanti apa yang dinantikan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah murid-murid yang lain, sampai dikatakan, ya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk menerima janji. Ini yang disebut Pentakosta. Setelah 40 hari Yesus bangkit, Yesus berbicara, berkata kepada muridnya, tunggu supaya engkau diperlengkapi, dan sampailah hari ke-50. Ya, artinya apa? Mereka menanti-nantikan 10 hari. Seperti yang kita juga lakukan ketika hari berkenaan dengan doa puasa. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, selama 40 hari, setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, murid-murid menanti-nantikan seperti apa yang Tuhan perintahkan selama 10 hari, yang disebut di dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Mereka dengan bertekun, ya, sehati, ya, dalam doa. Nah, itulah yang kebanyakan dilakukan oleh gereja-gereja setelah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Maka mereka melakukan doa selama 10 hari. Nah, untuk apa doa selama 10 hari ini? Kan sudah ada Roh Kudus dalam hati kita. Betul apa betul? Setiap, oleh sebab itu dikatakan di dalam 1 Korintus 12, tidak mungkin orang bisa berkata terkutuklah Yesus kalau di dalamnya ada Roh Allah. Dan tidak mungkin orang bisa menerima, mengakui Yesus kalau di dalamnya tidak ada Roh Allah. Saudaraku, nah sebab itulah setelah murid-murid menunggu berdoa dengan tekun selama 10 hari,
40 ditambah 10 sama dengan 50. Itulah namanya Pentakosta, hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Sebab itu saya mau memberi tema ini, kenaikan Yesus Kristus. Ada apa dengan kenaikan Tuhan Yesus? Apa artinya? Apa dampaknya kenaikan Tuhan Yesus? Minggu yang lalu menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah selesai. Sebab dia berkata sudah selesai, dan dia menyerahkannya nyawanya. Sudah selesai. Ya, pekerjaan untuk menyelamatkan umat manusia itu sudah selesai. Tinggal firman-Nya yang tinggal. Tetapi Tuhannya naik ke surga. Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Sebagai apa dia? Sebagai imam besar. Ya. Nah, itulah sebabnya pagi ini judulnya masih tetap kenaikan Yesus Kristus ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid berkumpul di kota itu, ya, menanti-nantikan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan yang lain. Saudara-saudaraku, alangkah indahnya doa 10 hari. Kita sudah jalani berapa hari? 9 hari. Tuntaskan. Ya, di dalam 1 Korintus 14 ayat 12 mengatakan apa? Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia-Nya. Jadi Roh Kudus ini ialah roh penolong. Dia punya kuasa, bisa menolong. Tetapi kalau kita tidak mempunyai karunia yang diberikan oleh Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan. Salah satu contoh, kalau saudara-saudara tidak diberikan karunia untuk memberi, perhatikan ini. Kalau saudara, di dalam hati saudara sudah ada Roh Kudus. Dia mengingatkan, dia menasihati, dia mengajar, dia menguatkan, dia menghibur, betul. Tapi kalau karunia untuk memberi belum saudara terima, saudara sulit sekali untuk memberi. Untuk memberi pertolongan, untuk memberi apa saja. Kalau saudara belum memiliki karunia untuk melayani, sulit sekali orang Kristen diajak untuk melayani bersama. Nah, sebab itulah murid-murid ini menanti-nantikan apa yang dijanjikan Bapa, supaya mereka diperlengkapi dengan satu kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kekuasaan yang dari tempat yang maha tinggi inilah yang dicurahkan oleh Roh Kudus, yaitu karunia-karunia. Coba kita lihat di sini dalam 1 Korintus 12, rupa-rupa karunia. Di dalam doa 10 hari ini saya sudah singgung 1 Korintus 12 ini, karunia-karunia ini diberikan oleh Roh Kudus. Karunia yang diberikan itu berbeda-beda, tetapi diberikan oleh Roh yang sama, Roh yang satu, yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang mulia. Nah, tanpa karunia-karunia ini kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Saya kutip saja ayat yang ke-10, 1 Korintus 12. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kalau saudara dan saya belum diberikan karunia untuk mengadakan mujizat, saudara tidak bisa melakukan mujizat. Tetapi kalau saudara sudah menerima karunia, ya, untuk mengadakan mujizat, saudara dapat menerima karunia itu, ya. Dan ketika ada orang sakit, saudara tumpang tangan, tidak usah banyak panjang-panjang doanya, ya. Saudara hanya berkata di dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh. Sebab itu saudara bisa merasakan karunia itu sudah belum ada dalam kehidupan saudara. Saya ingat dulu ayah saya ketika baru bertobat, belum lama, hanya baru beberapa bulan saja. Ketika dia bertobat, dia dibawa oleh seseorang bertobat di Lengkong waktu itu, ya. Dia tinggalkan semua kehidupan yang lamanya, jimatnya, dia dukun, dia tinggalkan semuanya, ya. Dia bukan dukun lagi, dia sekarang anak Tuhan, ya. Ketika sudah lagi berjalan-jalan dengan saya waktu itu, ya, anak-anak dari Kerapitan pulang ke Jalan Sunda. Di situ sore itu
engkong saya rupanya dari pagi menerima orang sakit, orang yang kerasukan setan dari Cirebon. Sudah disembur, sudah dikepet, sudah macam-macam engkong saya itu yang kerasukan ini nggak sembuh-sembuh. Atas engkong saya bilang begini, Kuno, nggak tuh kunhong, nggak tuh gajah lah, saya lupa. Tuh ada orang sakit, bagaimana caranya lah? Papa saya bilang, saya udah Kristen, saya nggak lagi melakukan praktek dukun, nggak tahu lah pokoknya bagaimana caranya, tolong. Nah, ketika papa saya melihat itu orang yang kerasukan, cuma ngomong sederhana di dalam nama Tuhan Yesus, hei setan keluar. Orang yang kerasukan itu langsung jatuh, langsung sembuh. Dan itu tahun 66 itu ke Sohor, ya, di dalam di gereja Lekong itu terkenal orang yang kerasukan disembuhkan hanya dengan doa. Nah, kalau saudara belum menerima karunia untuk mengadakan mujizat, ketika saudara berdoa, mujizat itu tidak terjadi. Nah, sebab itulah dalam kesempatan doa 10 hari ini penting sekali buat saudara dan saya mengikuti. Doa merindukan. Ya, di sini ayat yang 10 diteruskan, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Ya, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk mengadakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudaraku, mari kita tuntaskan satu malam lagi dalam doa 10 hari ini. Saudara rindukan, Tuhan, saya rindu karunia yang memberikan itu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kalau saudara-saudara berdoa tidak merindukan karunia itu, Tuhan, saya ingin melayani Tuhan, minta karunia untuk melayani. Ya. Tuhan, saya minta karunia untuk dapat memenangkan jiwa. Ya. Pagi ini puji Tuhan, ya, ada jiwa yang dibawa. Saya katakan tadi Pak Asep udah berapa tahun ya, dibawa oleh Saudari Lili. Ya, saya harap, saya rindukan ya bisa boleh menjadi berjemaat yang baik, yang diberkati Tuhan. Nah, sekarang saya mau bawa saudara 1 Korintus 14 ayat 12. Dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 12, demikian pula dengan kamu. Ini berbicara kepada orang-orang Kristen pada saat ini, pada zaman ini. Demikian pula dengan kamu, memang berusaha. Coba saudara cari 1 Korintus 14, 1 Korintus pasal 14 ayat 12. Saudara bisa mengikuti pembacaan ini. Demikian pula dengan kamu memang berusaha memperoleh karunia roh. Di dalam doa 10 hari ini yang kita lakukan malam hari ini, kita berusaha berdoa, Tuhan, saya rindu karunia yang dari roh, bukannya roh manusia, bukannya roh yang ada di dunia ini, tapi ini roh Allah, roh yang mulia itu. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu ketika saudara sudah menerima karunia, tetapi ya, daripada itu, setelah saudara menerima karunia itu, hendaklah kamu berusaha juga mempergunakannya untuk membangun jemaat, membangun diri sendiri termasuk jemaat, membangun keluarga. Dengan apa? Dengan karunia-karunia. Seorang bapak, seorang ibu, ketika dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia setia, dia minta karunia-karunia, dia mengalami perubahan. Yang dulunya bapaknya mungkin kasar, ya, mungkin bapaknya temperamennya kasar lah, ya, main pukul atau perkataannya,
ketika dia memperoleh karunia dari Roh Kudus, ada perubahan. Pasti terjadi perubahan. Sebab itulah perubahan ini harus diusahakan, dipergunakan. Untuk apa dikatakan di sini? Mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ya, saudara-saudaraku, kalau saudara-saudara sudah memperoleh karunia-karunia, saya tahu karunia-karunia itu bukan satu, banyak. Ya, banyak karunia-karunia yang dicurahkan, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara dan saya. Ada karunia untuk bersaksi, ada karunia untuk memimpin pujian, ada karunia untuk memainkan alat musik, ada karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, bernubuat, dan lain-lain, banyak sekali. Nah, sebab itu kalau saudara dapat tugas, berusahalah, pergunakan untuk apa? Membangun jemaat. Berbicara jemaat ini adalah orang banyak di gereja, orang banyak yang berkumpul dalam satu persekutuan, termasuk diri kita juga harus dibangun, termasuk keluarga kita juga harus dibangun. Alangkah indahnya kalau suami-suami sudah berubah menjadi saksi, ya. Alangkah indahnya ibu-ibu rumah tangga juga mengalami perubahan. Kenapa? Karunia. Sebab itu, saudaraku, di dalam kehidupan kita, ya, dalam kesempatan yang indah ini, dalam doa 10 hari ini, pergunakan, ya. Sebab ini adalah juga yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu, dan pada hari yang ke-50 dalam Kisah Rasul itu, dan murid-murid menerima karunia-karunia itu. Itu bukan perkataan bohong. Murid-murid yang tadinya tidak bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain, setelah dia menerima karunia-karunia itu, dia dapat berkata-kata dengan bahasa yang lain. Luar biasa. Dia tidak pernah belajar bahasa yang lain, tapi dia bisa menjadi saksi untuk memberitakan tentang Yesus dengan bahasa yang lain. Bagaimana kita bisa menyampaikan tentang firman Tuhan, tentang Yesus, kalau kita tidak punya karunia-karunia? Sebab itu rindukan, ya, dalam momen yang sangat indah ini, dalam doa 10 hari ini, saudara-saudaraku, ya, sudah disampaikan, ya, kepada jemaat, siapa yang rindu, yang tergerak untuk ambil bagian dalam doa 10 malam ini, ambil bagian, ya, berusaha. Nah, saudaraku, bagi saudara dan saya, bagi kita menjadi saksi-saksinya, dimulai dari hidup kita yang dijamah, yang mengalami jamahan, yaitu mendapat pencurahan karunia Roh Kudus. Kalau kita belum punya hubungan pribadi dengan Kristus, dengan kuat kuasanya Roh Kudus ini, ya, inilah saatnya untuk kita memperoleh karunia-karunia itu, untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Tetapi kalau kita sendiri belum menerima apa yang dijanjikan Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, bagaimana? Seperti yang Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksi. Sebab itulah dalam Injil Lukas ini jelas sekali, dalam pasal 24 dikatakan, ya, dan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana-mana tempat, dari Yerusalem sampai ujung bumi. Kita sebagai jemaat Tabur Tuai, bagaimana saudara dan saya bisa berbicara tentang Yesus di tetangga kita, mungkin keluarga kita dulu, ya, mungkin di antara teman-teman kita, kalau kita tidak mengalami pencurahan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau Roh Kudus belum turun di atas saudara, karunia-karunianya? Nah, inilah awal. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, karunia-karunia itu diberikan, ini baru awal, baru permulaan, ya. Ini baru dimulai apa yang bisa menggerakkan murid-murid.
Apa yang bisa menggerakkan saudara dan saya untuk menjadi saksi? Tanpa pencurahan Roh Kudus, saudara tidak bisa mengawali, saudara tidak bisa memulai menjadi saksi. Oleh sebab itu, bagi anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, di dalam pelayanan gereja, dia perlu banyak karunia-karunia Roh Kudus. Sebab itulah gereja-gereja tidak heran setiap tahun pasti diadakan doa 10 hari. Ada yang siang, ada yang pagi, dan juga ada yang disertai dengan puasa. Ya, gereja-gereja selalu merindukan. Sebab apa? Datang lagi yang baru, yang tua meninggal, datang lagi yang baru. Diperlengkapi. Yang mengawali saudara menjadi saksi, yang bisa memulai saudara bisa menjadi saksi Tuhan setelah saudara dan saya menerima karunia-karunia. Tetapi sekarang ini, saudara-saudara, kapan saja, ya, bukan hanya setelah kenaikan Tuhan, saudara mengadakan doa 10 hari. Kapan saja, di dalam 1 Korintus 14-12 tadi mengatakan berusaha. Artinya apa? Setiap waktu. Ketika saudara ingat, aduh, saya diberi tugas untuk melayani, aduh gak bisa, aduh gak mampu, aduh gak debet, betul seperti itu. Tapi ketika saudara datang, Roh Kudus jamah aku. Ya, nyanyiannya banyak. Roh Kudus datanglah. Memang kita sudah ada Roh Kudus dalam hati kita, tapi karunianya perlu saudara terima supaya saudara menjadi saksi. Nah, sebab itulah kenaikan Yesus Kristus ke surga ini. Setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, itulah yang kita lakukan selama 10 hari, dan itulah baru dinamakan hari Pentakosta. Dan setelah hari ini, barulah saya akan menyampaikan terus tentang kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dan apa dampaknya. Salah satu dalam Kisah Rasul 2, ini yang mengawali setelah rasul-rasul ya menerima kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus, inilah yang menjadi awal, inilah yang menjadi permulaan seseorang bisa melayani Tuhan. Tanpa urapan tidak akan terjadi seperti ini. Yuk kita baca sama-sama Kisah Rasul 2 ayat 14. Satu ayat saja. Saudara nanti bisa teruskan di rumah pembacaan ini. Kisah Rasul pasal 2 ini, hari Pentakosta ini, saudara baca di rumah, nanti saudara akan memahami. Tapi saya ingin menyampaikan satu saja untuk mempersingkat waktu. Kisah Rasul 2 ayat 14. 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Amin. Artinya apa? Setelah rasul-rasul ya, yang 11 ini, saudaraku, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. 12 sudah diperlengkapi di sini. 12 murid Tuhan itu berbicara dengan suara nyaring. Mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi lari, mereka tidak lagi sembunyi. Ketika melihat Yesus yang disalibkan, ya, mereka berkumpul dengan rasa takut, ya, dengan pintu-pintu tertutup. Tetapi ketika mereka mengalami jamahan secara pribadi dengan kuat kuasa Roh Kudus, ya, disitulah mereka dapat menjadi saksi. Mereka berkata dengan suara yang nyaring. Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu." Saudara-saudaraku, saya rindu sekali jemaat Tabur Tuai ini mengalami jamaah secara pribadi dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan kuasanya Tuhan Yesus.
Kalau saudara mendengar Roh Kudus ini kuasanya Tuhan Yesus, iya. Allah berfirman, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu ialah Tuhan Yesus. Siapa yang melaksanakan Roh Kudus, Roh Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa, Tuhan, saya rindu pengurapan, saya rindu jamahan, kuasa Roh Kudus, saya rindu karunia-karunia untuk melayani. Saudara, pasti engkau akan diberikan. Dan karunia itu berbeda, memang tidak sama, tetapi saudara-saudara bisa menerima karunia ini. Sebab itu saudara jangan sungkan berusaha untuk menerima. Kita rindukan gereja kita, ya. Kalau nggak salah sudah hampir 20 tahun ya. 20 tahun ini. Tahun ini 20 tahun. Desember. Saya rindukan kalau ada lagi saudara yang untuk ambil bagian dalam pelayanan. Sebab itu minggu depan saya diundang untuk melayani di Gereja Betel Tabernakel Jemaat Gloria, karena saya sebagai pendeta pembina, ya. Jadi saya punya kewajiban juga, ya, untuk memperhatikan gereja-gereja ini, yang sebab saya sebagai pendeta pembinanya. Nah, oleh sebab itu minggu depan pelayanan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Yason. Ya, saudara doa terus, ya. Ini adalah calon, ya, generasi penerus. Kalau saudara tidak dukung dalam doa, saudara tidak punya karunia untuk mendoakan, bagaimana seseorang yang bisa ini tampil? Bagaimana Bapak Yason ini bisa melayani? Kalau saudara sendiri tidak mau mendukung, gereja saudara perlu pendoa-pendoa. Dengan tekun, dengan sehati berdoa, doakan, ya, supaya karunia itu dicurahkan. Maka pelayanan tempat ini akan mengalami perubahan, akan mengalami kebangunan rohani, akan ada pertambahan jiwa-jiwa. Sebab itu saudaraku, saya bersyukur dan sangat menghargai. Ya, saya tidak pakai bahasa yang lain lah. Saya sangat mengapresiasi. Lah, saya menghargai saudara yang mau ambil bagian bersekutu dalam doa. Ya, setelah doa 10 hari ini masih tetap ada doa setiap hari Jumat. Jam 7. Lakukan terus. Dulu kita mengadakan doa di tempat ini. Setelah Covid, wah berantakan semua. Ya, nggak lagi ada yang bisa berkumpul. Nggak bisa, saya jauh. Nggak bisa, saya mesti jemput cucu urutnya. Aduh, cucu yang nurut maksudnya. Saya bilang cucu urut gitu. Nggak bisa, saya punya cucu gini. Wah, banyak sekali. Sebab itulah kebijakannya sekarang doanya pakai Zoom bukan saudaraku, online, ya. Terus saudara ikuti doa 10 malam yang sehari lagi, dan juga doa setiap hari Jumat. Sebab di saat itulah saudara-saudara boleh meminta, ya, Tuhan, biarlah karunia Roh Kudus boleh diberikan buat setiap kami. Ya, saya rindu sekali karunia itu boleh dicurahkan buat saudara. Yang tadinya sudah lama, aduh saya mau melayani di sini, saudara berdoa terus, ya, Tuhan pasti buka jalan. Kita nyanyikan satu pujian nomor 640.